Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Industrial Organization ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengatur penetapan posisi produk dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Risma Anggun Puspitasari dengan NPM 190025. Dilanjutkan dengan saya sendiri Muhammad Dinan Hadian Hanif 190027. Ketiga adalah Meidianang Fuad Rifki dengan NPM 190030. Lalu nomor 4 adalah Maulida Rizka Afifah dengan NPM 190042. Lalu yang terakhir adalah Vera Nitasari dengan NPM 190057. Lalu dilanjutkan dengan slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah pendekatan merkantilisme. Adapun pengertian dari merkantilisme itu pun adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa dari 16 ke abad ke-18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintah, menambah suatu negara kekuasaan untuk tujuan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Ini adalah mitra dari politik ekonomi absolutisme atau monarki absolut. Lalu yang nomor 2 adalah pendekatan klasik. Pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Adapun dua teori utama pendekatan klasik yaitu manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah ini dikemukakan oleh Frederick Taylor. Pengertiannya adalah penggunaan metode ilmiah pada mendefinisikan satu cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu yang kedua adalah teori administrasi umum. Teori ini adalah teori yang lebih menitik beratkan pada apa yang dikerjakan seorang manajer dan praktik-praktik manajemen yang baik. Lalu dilanjutkan dengan nomor 3, pendekatan keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Lalu yang terakhir adalah pendekatan proporsi faktor. Kesimpulan dari teori ini adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 adalah harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Lalu yang nomor 2 adalah comparative advantage atau keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki oleh masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Lalu nomor 3 adalah masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara itu memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Lalu nomor 4, sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal memproduksinya. Lalu dilanjutkan untuk slide selanjutnya yang dibacakan oleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip ekonomi. Definisi atau pengertian dari prinsip ekonomi sendiri adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan atau mencapai suatu tujuan tertentu melalui pengorbanan sekecil mungkin agar memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi juga dapat diartikan sebagai panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Di dalam prinsip ekonomi sendiri berlaku 3 kegiatan ekonomi yang meliputi 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Terdapat kasus yang dihadapi para ekonom dalam masalah ekonomi hingga saat ini. Salah satunya adalah masih ditemukan kelangkaan barang dan jasa pada bidang tertentu. Gagasan tersebut menjelaskan bahwa tidak ada yang benar-benar gratis dalam mendapatkan barang maupun jasa. Seseorang harus rela menyerahkan atau membayar untuk mendapatkan sesuatu. Maka, prinsip ekonomi sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi apapun. Dengan demikian, prinsip ekonomi menunjukkan 1. Bagaimana mencapai hasil optimum atau sebesar mungkin dengan pengorbanan biaya tertentu. Kedua, bagaimana mencapai hasil tertentu dengan pengorbanan atau biaya seminim mungkin. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai motif ekonomi. Kata motif sendiri bisa diartikan sebagai alasan atau penggerak.
Maka, motif ekonomi adalah alasan atau dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. Timbulnya motif ekonomi tentu dengan alasan yang jelas. Semakin jelas dan kuat motif tersebut, maka semakin besar dorongan orang maupun badan tertentu untuk melakukan tindakan ekonomi. Sebagai contoh, kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup yaitu soal pangan serta tempat tinggal. Maka, untuk memenuhi hal tersebut, setiap manusia akan berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, munculnya motif ekonomi bisa disebabkan melalui dua faktor. Yang pertama, motif ekonomi dapat bersifat intrinsik, yaitu dalam diri sendiri tanpa adanya pengaruh luar, meliputi kebutuhan dasar manusia yang bersifat primer. Kemudian, motif ekonomi yang bersifat ekstrinsik, yaitu pengaruh lingkungan sekitar atau kebutuhan pendukung. Selanjutnya, ada tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh pelaku ekonomi untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Tindakan ekonomi yang diambil oleh pelaku kegiatan ekonomi hendaknya merupakan tindakan yang rasional, yaitu tindakan yang berpedoman pada prinsip ekonomi. Mengapa dalam melakukan tindakan ekonomi harus berpedoman pada prinsip ekonomi? Karena guna mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, memastikan pengorbanan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan, serta mendapatkan hasil yang maksimal dengan kemampuan dan alat yang tersedia. Dan selanjutnya ada hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah ketentuan-ketentuan yang menerangkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi. Hukum ekonomi berlaku bila keadaan steris paribus atau faktor yang lain tetap atau tidak berubah. Hukum ekonomi tidak berlaku mutlak disebabkan oleh 1. Adanya selera manusia yang berubah. 2. Tingkat kebudayaan manusia selalu berubah. 3. Pendapatan masyarakat mengalami perubahan. Dan 4. Adanya perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Dan selanjutnya ada evolusi perusahaannya modern. Evolusi perusahaan modern adalah perubahan perusahaan dari tradisional menuju ke modern. Strategi pemasaran terus berevolusi dari metode pemasaran tradisional sampai ke metode modern. Pemasaran tradisional adalah bentuk pemasaran konvensional yang dipakai sebelum era internet merajalela. Ini adalah jenis strategi pemasaran yang paling dikenal banyak publik karena sebagian besar populasi di seluruh dunia pernah memakai dan menikmati metode ini. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu barter, yang kedua adalah modal utama, hasil alam dan tenaga manusia. Yang ketiga yaitu tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya yang terakhir atau nomor 4 yaitu teknik produksi masih sederhana. Oke, kita masuk poin yang pertama yaitu barter. Perlu kita ketahui pada zaman dahulu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka akan melakukan pertukaran barang atau dengan kata lain yaitu barter. Contohnya yaitu apabila terdapat seorang petani yang memiliki 1 kg beras, kemudian petani tersebut menginginkan 1 kg daging, petani tersebut akan pergi ke pasar untuk bertemu dengan seseorang yang memiliki 1 kg daging dan mau ditukarkan dengan 1 kg beras. Apabila keduanya sepakat, maka kedua belah pihak tersebut bisa dengan mudahnya mengambil apa yang mereka inginkan. Selanjutnya nomor 2 yaitu modal utama, hasil alam dan tenaga manusia. Sistem ekonomi tradisional belum sebanyak variasinya dengan ekonomi yang modern seperti saat ini, karena alasannya yaitu mereka masih menggantungkan pada hasil alam. Contohnya pada zaman dahulu, apabila seseorang menginginkan warna hijau, maka mereka bisa memanfaatkan alam yaitu menggunakan daun pandan untuk menghasilkan warna hijau.
Berbeda dengan sekarang, yaitu apabila pada zaman sekarang pabrik-pabrikan mayoritasnya untuk menghasilkan warna hijau mereka menggunakan zat-zat kimia. Selanjutnya yaitu tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Seperti poin pertama yaitu melakukan barter. Antara 1 kg daging dengan 1 kg beras pada zaman sekarang tentu tidak memiliki nilai yang sama. Maka kalau bukan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup, antara kedua orang tersebut tadi pasti tidak mau menukarkan barangnya, karena antara nilai kedua dari barang tersebut tidak memiliki nilai yang sama. Karena alasannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya yang terakhir adalah teknik produksi masih sederhana. Selanjutnya yaitu kekurangan ekonomi tradisional. Yang pertama adalah masih sistem konvensional sehingga perkembangan dan ekonominya lambat. Sistem konvensional yaitu sistem yang tradisional. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya seperti membatik dengan tangan. Untuk mendapatkan satu buah atau satu lembar batik, maka pembatik tersebut akan memakan waktu yang sangat lama, berhari-hari bahkan berminggu-minggu, sehingga perkembangan dan ekonominya lambat. Selanjutnya nomor 2 yaitu tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi karena masih mengandalkan alam. Kebutuhan masyarakat yang sudah kita ketahui bersama, kebutuhan masyarakat sangatlah beraneka ragam. Tetapi pada sistem ekonomi tradisional, dengan banyaknya kebutuhan masyarakat tetapi tidak diimbangi dengan teknik produksi yang cepat, maka kebutuhan masyarakat ini tidak akan terpenuhi. Selanjutnya yaitu kualitas barang rendah. Selanjutnya, ciri-ciri bisnis modern. Yang pertama, tidak ada barter. Dalam melakukan kegiatan bisnis di masa sekarang tidak berlaku sistem barter, karena sistem barter hanya dilakukan pada kegiatan masa lampau dan dimana ketika sistem ekonomi yang masih berkembang dan belum mengenal mata uang. Tetapi sekarang masyarakat telah mengenal mata uang untuk menjadikan alat transaksi. Yang kedua, modal untuk produksi. Bisa di mana saja. Tidak hanya mendapat modal dari satu sumber, tetapi seseorang yang akan menjalankan bisnis bisa mendapatkan modal berupa uang, mesin, peralatan, dan sebagainya. Modal berupa uang kita dapat meminjamnya pada bank, sedangkan mesin dan peralatan lainnya kita bisa menemui di toko pusat. Yang ketiga, teknik produksi canggih. Jika menjalankan bisnis, kita harus tahu bagaimana teknik atau memasarkan produksinya. Teknik produksi yang canggih akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan kita dapat memasarkan hasil produksi kita melalui sosial media. Selanjutnya, evolusi strategi pemasaran perusahaan tradisional ke modern. Yang pertama, dari surat ke email, yaitu sebelumnya jika melakukan komunikasi untuk berbisnis melalui surat, tetapi sekarang banyak bisnis atau suatu perusahaan telah menggunakan email atau sejenisnya untuk berkomunikasi terhadap sesama bisnis maupun pelanggannya. Yang kedua, dari print ke blog situs, yaitu tipe pemasaran menggunakan print, yaitu mempromosikan produk dengan cara melalui media cetak seperti koran atau majalah. Namun telah berkembangnya teknologi media cetak telah tidak banyak lagi digunakan dan beberapa perusahaan telah mempromosikan produknya dengan cara di-share melalui situs internet atau blog. Yang ketiga, dari siaran televisi ke online, video streaming. Televisi merupakan media yang dipakai dalam strategi pemasaran tradisional namun masih banyak digunakan sampai sekarang. Tetapi sekarang telah ada fitur online video streaming yang akan digunakan untuk melakukan strategi pemasaran. Ya, selain biayanya murah, fitur ini biasanya akan lebih cepat dibandingkan dengan siaran televisi.